cara mereka menghipnotis kita supaya kita mau melakukan apa yang mereka inginkan. Aku yakin beberapa dari teman-teman sudah tahu siapa yang aku maksudkan dengan mereka. Yang pasti sebagian besar dari mereka mengontrol mainstream media, big pharma, bank, dan juga organisasi global lainnya. Nah, manipulasi yang mereka lakukan, baik itu melalui media sosial atau mainstream media, TV, dan lain-lain, itu bertujuan supaya kita berpikir dengan cara tertentu yang kemudian berakhir dengan melakukan sebuah tindakan tertentu yang ada hubungannya dengan sales, penjualan, ataupun kontrol. Tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakutin, tapi lebih ke awareness. Jadi ketika kita aware, kita sadar apa yang terjadi di luar sana, seseorang menghipnotis kita, itu artinya hipnotis tersebut tidak akan memiliki kekuatan lagi terhadap diri kita sendiri. Jadi video ini bertujuan tidak menjelek-jelekan pihak lain mereka. Yang aku rasa teman-teman ngerti lah ya, intinya The Matrix. Dan sebenarnya kita itu bukan melawan mereka atau melawan The Matrix, keluar dari Matrix, itu enggak juga ya. Tapi kita menjadi Matrix itu sendiri. Nah, yang aku maksudkan di sini itu adalah Matrix yang bagus ya. Jadi daripada kita selalu menjadi korban atau victim, sebaiknya kita lebih menjadi co-creator. Kita in charge, kita yang ambil alih semuanya, kita yang menciptakan dunia atau realita yang kita inginkan. Karena kita bisa ya, jadi misalnya satu orang bisa melakukannya, kemudian banyak orang, itu kan namanya collective consciousness ya, atau kesadaran bersama. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya, semakin bagus. Dan hal ini yang mereka lakukan so far. Walaupun bentuk manifestasinya itu bukan sesuatu yang, kalau aku sih, bukan sesuatu yang aku inginkan. I don't want that kind of world, darling. So anyway, it's windy. Nah, berikut adalah 3 cara yang biasanya mereka gunakan untuk menghipnotis kita melalui berbagai macam hal. Yang pertama itu adalah dengan memberikan kebingungan atau cognitive dissonance. Nah, biasanya yang dilakukan itu ada bermacam-macam sih caranya. Misalnya menggunakan kombinasi antara warna dengan sebuah pesan yang menakutkan. Kita itu secara pikiran bawah sadar sudah tahu kan arti warna itu, misalnya biru artinya apa. Semua warna artinya bagus buat kita. Dan kita memerlukan warna-warna tersebut sesuai dengan cakra kita kan. It's really matter. Apa istilahnya, warna itu ngefek banget sama diri kita. Misalnya buat teman-teman yang rumahnya dicat biru ya, biasanya nanti throat cakranya itu terlalu terbuka. Jadi dia suka ngomong atau overaktif ya. So anyway, balik lagi ke cognitive dissonance dengan menggunakan warna itu tadi. Itu begini, jadi warna itu kan artinya bagus. Tapi kalau misalnya kita taruh gambar-gambar atau pesan-pesan yang menakutkan, itu kan artinya negatif. Nah, ketika sesuatu yang bagus, artinya bagus, diberikan pesan yang membahayakan, menakutkan, sesuatu yang tragedi, misalnya perang yang lagi happening saat ini. Nah, itu kan kontradiksi, 2 hal yang sangat berbeda. Ini akan menimbulkan cognitive dissonance atau kebingungan. Nah, ketika kita bingung, otomatis pikiran sadar kita atau conscious mind itu akan offline. Like, oke, gue check out deh, gue nggak ikut-ikutan. Nah, ketika dia check out, apa yang terjadi? Berarti kan langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita kan. Nah, kalau kita udah masuk ke pikiran bawah sadar, segala sesuatu, kalau udah masuk ke pikiran bawah sadar, itu artinya happening. Saat ini juga terjadi. Saat ini orang-orang itu otoritas tertentu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, mereka akan memberikan sebuah informasi misalnya yang berubah-ubah, misalnya menggunakan bagus atau menggunakan nggak ada efeknya karena lubangnya terlalu besar, terus menggunakannya harus 2, harus double, harus 3, harus 4, gonta-ganti, pokoknya A, B, besok C, besok A lagi, besok B lagi, besok C lagi, A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Itu jadi nangis sih. So anyway, ngerti lah ya teman-teman ya. Nah, itu trik dalam menghipnotis, darling. Nah, yang berikutnya itu adalah dengan menggunakan pesan yang berulang atau menggunakan simbol yang berulang. Balik lagi ke warna itu tadi ya. Jadi kayaknya si warna ini sudah menjadi trademark karena kita udah dilatihkan setiap harinya di drill dengan pesan tertentu. Sekarang kalau kita ngelihat warna itu biru sama kuning yang aku maksudkan, sudah konotasinya kita
danger atau sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang miris melihatnya. Walaupun sebenarnya arti warna itu bagus, bukan seperti itu, tapi karena kita sudah dilatih kan, subconscious kita udah masuk data yang baru itu bahwa warna itu adalah takut. Alright, so mereka akan mengulangnya kembali dengan berbagai macam cerita, diulang lagi. Pokoknya intinya hanya untuk kita mengingatkan subconscious kita, bukan pikiran sadar ya. Pikiran sadar kita kan udah sadar ya, maksudnya oh itu love kok bentuknya, yang nggak ada hubungannya itu cinta kan, artinya bagus. Jadi kita nggak aware, tapi pikiran bawah sadar kita sudah dididik sama mereka sebelumnya dengan gambar-gambar yang seperti itu untuk hal itu. Kemudian kalau kita perhatikan nonton TV itu ya, semua channel TV di dunia, bayangkan di dunia saya itu menggunakan spesifik kalimat, jadi kayak afirmasi yang men-trigger feeling yang diulang-ulang. Jadi misalnya beritanya itu satu paragraf, nanti dia ada kalimat afirmasi dan subliminal dijadikan satu untuk masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi mereka sangat pintar sekali. Nah, berhubung aku ngerti ya masalah seperti ini ya. Kebetulan aku kan praktisioner untuk belief gitu, clearing belief. Jadi aku ngerti di mana letaknya hal-hal tersebut karena aku menggunakannya untuk diriku sendiri dan juga orang-orang di sekitarku yang aku tolong. Nah, makanya ketika aku ngeliat kayak gitu, aku langsung alarmku tuh ke-trigger. Aku langsung lihat, alright, so that's how they use it, which is good, perfect, and brilliant. Cuma masalahnya kalau jadi korbannya juga nggak bagus ya. So anyway, jadi diwaspadai karena kalimat yang digunakan itu selalu sama, dan kembali lagi seperti the law of attraction, itu kan intinya repetition, diulang-ulang, repeat. Lama-lama kita terhipnotis, lama-lama kita menjadi hal itu. Pokoknya kalau masuk ke subconscious, kelar, finish, selesai. Nah, yang terakhir itu adalah dengan menggunakan shock, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengancam jiwa kita atau orang-orang yang kita sayangi. Biasanya dia dalam bentuk sebuah video yang menakutkan. Jadi di awal-awal kejadian, aku reverse-nya selalu ke apa yang sedang terjadi saat ini karena aku lihat banyak sekali korbannya ya. Aku banyak ya kayak orang yang terkenal juga, atau bahkan orang yang memberikan self-development atau penyuluhan atau awareness katanya, atau katanya guru, katanya coach gitu. Tetapi mereka juga kemakan sama hal itu. So anyway, balik lagi, sesuatu yang shock, sesuatu yang menakutkan. Apa yang terjadi saat ini, kita melihat banyak sekali video seperti itu. Nah, sekarang juga mulai muncul lagi video-video yang menakutkan. Nah, itu tujuannya adalah untuk bikin shock, bikin kita takut. Pokoknya sesuatu yang shock. Nah, ketika kita berada shock atau takut, apa yang terjadi? Kita langsung otomatis berada di hypnoid state. Hypnoid state itu terhipnotis. Jadi kita nggak bisa berpikir secara jeli, tidak bisa berpikir secara jernih. Apapun yang disarankan, kita sudah pasti akan mengambil tindakan, which is basically is self-elimination. Nah, maksudku dari video ini adalah supaya balik lagi, kita akan aware dengan hal ini, kita sadar bahwa apa yang terjadi saat ini benar-benar menggiring kita untuk ke arah dunia yang berbeda ya. Sedangkan kita kan sebenarnya arahnya ke dunia yang lebih baik nih, ke 5 dimension, ke Aquarius, the age of Aquarius, di mana segala sesuatunya kan feeling based. Feeling based itu kan sesuatu yang love ya dasarnya, atau cinta, di mana manifestasi itu akan menjadi sangat cepat. Segala sesuatu yang jelek, yang bohong, yang kecurangan itu akan mulai terbuka, dan memang sudah terjadi kan. Sekarang semua orang kayaknya sudah awakening, sudah tahu apa yang terjadi, sudah sadar bahwa apa yang dimakan yang kita pikir sehat itu ternyata nggak sehat ya kan. Kayaknya teman-teman udah mulai pada aware tentang kesehatan. Itu satu bagus. Yang katanya matahari itu bahaya loh, matahari bisa bikin kanker, padahal matahari sebenarnya makanan ya buat kita, karena kita kan makhluk cahaya. Tapi nggak siang-siang gini sih. Kalau bisa tuh 1 jam sebelum matahari terbenam dan 1 jam sesudah matahari terbit. Itu yang the best food ya, itu makanan buat kita. Tapi selebihnya sebentar-sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah, aku mau bikin video tentang sun gazing lebih komplit nantinya, sama meditasi di sana. Jadi inti dari video ini, aku mau teman-teman untuk mulai sekarang, setiap kali kita melihat warna itu, atau setiap kali kita melihat berita ini, berita itu, cukup tahu aja bahwa itu adalah sebuah tindakan untuk menghipnotis kita supaya kita berada di sebuah state yang tidak kita inginkan, mind state ya. Nah, keadaan di mana kita
takut atau menjadi victim. Jadi aku harap teman-teman harus tahu duluan, jangan mau diarahkan ke sana. Terus kita bisa istilahnya itu main gamenya itu lebih nyaman, lebih tenang, dengan senyum aja, disenyumin aja. Ayo, aku tahu maksudmu apa. Nggak kena. Nggak percaya, nggak terhipnotis. Oh, mau jualan apa sekarang? Oh, abis. No thanks. So, nah dengan begitu kita akan bisa menjalani hidup yang lebih indah lagi, lebih nyaman lagi, tanpa merasa was-was, takut, all of that. Tapi justru akan berada di ketenangan jiwa dan akses ke flow state di mana kita merasa sangat tenang, merasa sangat rileks, merasa sangat fokus, dan bisa bikin konsentrasi yang cukup tinggi. Alright, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.